بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواتي أعزني الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia, majelis ilmu, dalam keadaan sehat wal afiah. Tentunya syukur ini sangat ada kaitannya dengan syukur sehat wal afiah ini, ada kaitannya dengan apa yang akan kita bahas pada siang hari ini. Karena kita sehat wal afiah, kita harus senantiasa bersyukur, memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Seperti permintaan ibu-ibu sekalian, bahwasannya khusus pada siang hari ini kita akan membahas tentang ruqyah. Sebenarnya perlu diketahui, ruqyah ini bukan sekarang saja adanya ruqyah ini. Karena sekarang lagi gembor-gembor ada ruqyah, seakan-akan ruqyah itu adanya sekarang. Telah diceritakan oleh para ulama bahwasannya ruqyah itu sudah ada walaupun pada zaman jahiliyah. Itu sudah ada. Jadi ruqyah itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Buktinya apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu pada sahabat yang ketika itu menceritakan kejadian dia ketika berada di luar Madinah. Dia singgah di sebuah negeri, kemudian di sana tidak disambut oleh ketua sukunya, marah karena
karena tidak disambut, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada ketua sukunya, yaitu dengan disengat kalajengking. Kemudian mereka bingung mencari obatnya. Ada salah satu di antara kawannya yang memberitahu kemungkinan dari musafir itu ada yang bisa meruqyah. Ya, ada yang bisa meruqyah. Kemudian dipanggillah orang tadi dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, dipanggil, apakah kamu bisa ruqyah? Ya, insyaallah bisa. Ya, tapi syaratnya engkau harus memberi aku kambing. Ya, kemudian disepakati dan dibacakan surah Al-Fatihah dan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu tidak mau memberi, ya, memakan atau membagikan kambing itu pada sahabat sebelum bertemu dengan Rasulullah SAW. Diceritakan kepada Rasulullah SAW, ya, tentang hal tersebut, tidak apa-apa, tapi lebih baik engkau pukul punggungku. Maksudnya apa? Ketika beramal itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat tadi, sebagian sahabat dalam riwayat yang lain dipanggil oleh Rasulullah SAW, kemudian diberitahu oleh Rasulullah SAW, la ba'sa minar ruqyati, ya, ma lam yakun syirkan, atau kama qala Rasulullah SAW, tidak mengapa engkau meruqyah selagi ruqyah itu tidak ada bau-bau syiriknya. Ya, kemudian dalam riwayat yang lain juga sahabat-sahabat dikumpulkan oleh Rasulullah SAW, ya, yang pengen tahu tentang ruqyah, kemudian bacaan-bacaannya itu dijelaskan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW juga menjawab, tidak apa-apa engkau membacakan doa-doa selagi doa tersebut tidak syirik. Nah, ruqyah ruqyah kalau bahasa kita jampi-jampi. Nah, ruqyah itu jampi-jampi, kemudian mantra, bacaan, ya, wirid, doa-doa dan seterusnya, itu namanya ruqyah. Itu gampang. Jadi itu ruqyah. Dan ruqyah ini, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ruqyah ini dengan bacaan. Cukup dengan bacaan atau ditempelkan dengan menggunakan tangan, ya. Tangannya itu seperti yang dijelaskan oleh para ulama, termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, menjelaskan bahwasannya yang pengaruhnya itu luar biasa, yaitu dengan menempelkan tangan di atas kepala atau di dada. Nah, ini Bu sekalian kadang disalahgunakan oleh sebagian kaum muslimin. Makanya saya dengar suatu ketika Ustadz Abdullah Zain, dia ceramah tentang ruqyah. Jadi ada ruqyah yang beneran dan ada peruqyah gadungan. Ya, peruqyah gadungan seperti yang dijelaskan, ya, saya nukil dari dia. Peruqyah gadungan itu adalah orang yang meruqyah seakan-akan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, ya, doa-doa, azkar an-nabawiyah al-ma'thurah, zikir-zikir dari hadis Rasulullah SAW, akan tetapi di situ ada mukhalafah syar'iyah, ada penyelewengan secara syar'i. Mungkin ibu sekalian pernah dengar kejadian-kejadian, ya, bahwasannya ada orang yang meruqyah akan tetapi dengan membuka auratnya. Nah, ini tanda-tanda ruqyah yang tidak syar'i, ya, peruqyah gadungan, ya, seperti itu, membuka auratnya atau dengan khalwat dan seterusnya, ya, khalwat,
mahramnya di luar saja, ya. Perempuannya ya atau yang ini yang mau diobatin dibawa ke kamar. Nah, itu seperti itu. Itu tanda-tanda peruqyah gadungan. Nah, itu tidak syar'i jelas. Nah, di sini walaupun namanya adalah mantra, ya, harus diketahui syarat-syaratnya yang akan kita bahas nanti. Jadi ruqyah itu secara umum, gamblang, ruqyah itu adalah mantra. Jadi mantra, jampi-jampi, zikir, doa, ya. Kemudian kalau orang Jawa bilang jopo, jopo montro, ya. Jopo tuh jampi-jampi. Nah, ruqyah itu jamaknya ruqo. Jamaknya ruqo. Itu jamaknya ruqo. Al-Ibnul Athir menjelaskan bahwasanya ar-ruqyatu al-'udhatu allati yurqa biha sahibul afat kal humma was-sar' wa ghairu dzalika min al-afat. Ibnul Athir mengatakan ruqyah itu adalah al-'udhah, perlindungan atau meminta perlindungan dengan bacaan-bacaan yang dilantunkan oleh roqi, orang meruqyah, atau dirinya sendiri yang dilantunkan oleh roqi atau peruqyah, orang yang meruqyah, atau dirinya sendiri karena demam atau karena sakit yang lainnya. Ya, itu seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Athir. Kemudian yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid, ruqyah adalah at-tamimah, ya. Ruqyah itu adalah bacaan-bacaan mantra, ya. Itu seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mantra, baca-bacaan, ya. Kemudian at-ta'awudzat, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ruqyah. Jadi Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ruqyah ini ada di dalam syariat dan sudah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya dan umumnya sebelum jahiliyah. Buktinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diberi wahyu dan sudah tahu pentingnya ruqyah, beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat agar mereka menceritakan doa apa yang mereka baca ketika jahiliyah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yakun syirkan." Ya, la ba'sar ruqyatu malam yakun syirkan. Tidak apa-apa meruqyah itu selagi tidak syirik. Jadi sudah ada. Ruqyah itu bukan kalimat dalam Islam, apalagi khusus orang yang mempelajari tauhid, akidah yang benar, dia akan mengetahui ruqyah. Dan di sana ada garis bawah juga Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, agar tidak salah memaknai ruqyah, bahwasanya ada perbedaan antara ruqyah dan ru'yah. Nah, perlu dipahami ruqyah dan ru'yah. Ruqyah, ra qaf dengan qaf, itu artinya jampi-jampi atau meminta perlindungan. Itu namanya ruqyah, ra qaf ya. Kalau ru'yah berarti apa? Ru'yatul hilal, melihat awal bulan. Itu namanya ru'yah yang hamzah. Jadi jangan sampai ya setelah ngaji ini tetap dengar kalimat ru'yah, yang benar ruqyah, qaf, ruqyah. Ya. Demikian juga saya sering menjumpai Ibu sekalian, tolong kalimat wa iyyaka dan wa iyyaki. Yang lebih aman bagi ibu sekalian
Jawabnya wa iyyak. Cukup wa iyyak. Ini mumpung ada kesempatan menjelaskan. Jadi kalau biar tidak ditertawakan, yang diterima kasihin, yang jazakallahu khairan laki-laki, tapi jawabnya wa iyyaki. Ya. Jadi biar tidak ditertawakan, yang lebih selamat yaitu dengan apa? Mensukun kafnya. Wa iyyak. Kalau wa iyyaki itu untuk perempuan, wa iyyaka untuk laki-laki. Kalau wa iyyak itu lebih selamat. Semuanya laki-laki dan perempuan, udah jelas. Ya, wa iyyak, sudah selesai, ya. Seperti itu. Nah, ini penting sekalian. Nah, kemudian dalilnya banyak sekali. Dalilnya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya suatu ketika itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dalam sahihnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, menjelaskan tentang seorang yang bepergian di suatu tempat, kemudian menjumpai kepala sukunya di sengat kalajengking, kemudian dia membacakan surah Al-Fatihah. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya termasuk nama daripada surah Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Surah Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Nah, itu Ruqyah. Kemudian Ruqyah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Ruqyah syar'iyyah, dan yang kedua ruqyah syirkiyah. Ya. Ruqyah itu dibagi menjadi dua, ruqyah syar'iyyah dan ruqyah syirkiyah. Ini kaf yang pertama, yang kedua kaf, syirkiyah. Ruqyah syar'iyyah adalah membacakan bacaan-bacaan kepada orang yang sakit, baik itu dari Al-Quran atau nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifatnya dan sifat-sifatnya, kemudian kemudian doa-doa yang syar'i, kemudian ditiupkan. Tentang tiup meniup ini, Bu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahwasanya tiupan tidak sampai ada ludahnya, riq, ya, ludah atau ya, sampai tidak ada ludahnya ketika sakitnya itu atau sakitnya itu tidak kelihatan. Sakit kepala kadang-kadang ya, sakit kepala, sakit apapun, karena Al-Quran itu adalah syifa. Sakit apapun. Kalau seperti ini tidak sampai keluar ludahnya. Nanti jadi jijik kalau keluar ludahnya. Kemudian yang tidak mengeluarkan ludah itu juga ketika ditiupkan di air untuk diminum. Nah, ini seperti itu, maka tidak sampai mengeluarkan ludah. Karena ini kadang-kadang tabarruk, mengambil berkah. Ya benar, di sana ada yang diperbolehkan memakai ludah, yaitu ketika sakitnya itu ya, ketika sakitnya itu berupa luka, seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, maka pada waktu itu diperbolehkan dalam rangka tabarruk dengan ayat-ayat Al-Quran.
ludahnya itu, walaupun dengan ludah nggak apa-apa, dilapkan, semoga saja itu termasuk tabaruk, karena itu tabaruk yang diperbolehkan, tabaruk dengan ayat-ayat Al-Quran, bukan tabaruk karena ludahnya orang. Ingat-ingat, tabaruk dengan ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir yang syar'i, ya, bukan tabaruk dengan ludahnya orang. Karena orang sufi, ya, orang tasawuf, orang-orang yang ya mutasawwifin, mereka itu mengambil berkah bukan berkah dari yang syar'i, tapi dari sandalnya syekh, sandalnya kiai, bekas minumnya syekh. Apalagi ada yang ngambil berkah dari rokoknya syekh atau rokoknya kiai, rokoknya wali. Nah, itu pernah terjadi. Subhanallah. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu sekalian, ruqyah yang syar'i itu jelas. Ya, ruqyah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah, ya. Ruqyah syirkiyah itu adalah ruqyah dengan menggunakan lafaz-lafaz yang tidak jelas. Lafaz-lafaz yang tidak jelas. Atau menggunakan tolasim, menggunakan jimat, bukhul, menggunakan rajah, menggunakan keris. Itu yang tidak syar'i, dan itu bisa kesyirkiyat. Atau meminta kepada wali, meminta kepada malaikat, minta kepada jin, meminta kepada yang lainnya, itu jelas-jelas syirkiyah. Ya. Termasuk syirkiyah, kalimat-kalimat syirkiyah yang masih saya ingat, yaitu kepada penjaga tanah barat, ya. Kemudian tanah timur yang menjaga lautan, dikhususkan di situ ada namanya Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Nabi Khidir yang menjaga lautan, Nabi Ilyas yang menjaga daratan. Dibacakan Fatihah, kemudian meminta kepadanya, maka itu termasuk meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan terkecoh dengan orang-orang sekarang, peruqyah gadungan tadi. Di sana ada kalimat-kalimat yang jelas, itu dinampakkan ketika membaca la ilaha illallah atau bacaan yang syar'i dinampakkan. Ketika bacaannya itu tidak syar'i, tidak dinampakkan, dibaca pelan. Itu juga berbahaya. Ya. Jadi ruqyah itu ada dua. Yang pertama ruqyah syar'i, dan yang kedua adalah ruqyah syirkiyah. Kemudian saya mau bacakan perkataan para ulama tentang meniup ini, Bu sekalian, ya. Satu saja saya bacakan karena bukunya ini ada 233 lembar. Buku tentang ruqyah, ya, yang sebenarnya pengen saya bacakan semuanya, tapi kita cukup singkat saja. Jadi syar'i, meniupkan itu syar'i. Dalil yang pertama adalah surah Al-Falaq. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tiupannya perempuan-perempuan sihir Yahudiyah, saudaranya Labid ibn al-A'sam, yang meniupkan tiupannya ke bukhul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad." Tiupannya setelah membaca mantra, dia meniup bukhulnya tersebut, meniup bukhulnya agar
apa yang dia ucapkan atau bacaannya atau mantra ruqyahnya itu berpengaruh atau berfaedah. Jadi apakah ada? Lihat perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala fil Fath dalam kitab Fathul Bari. An ibni Abi Hamzah Abi Jamrah rahimahullah, mahallu tafli fil ruqyah yakunu ba'dal qiraah. Tempatnya meniupkan ruqyah, meniupkan atau waktu meniupkan ruqyah itu setelah membaca bacaan mantra, litahsili barakatil qiraati, untuk mendapatkan barokah daripada bacaan Al-Quran, fil jawarih alladhi yamurru 'alaiha ar-riq. Nah, ini fil jawarih, pada luka-luka atau pada badan yang sakit, yamurru 'alaiha ar-riq, fatahsulul barakatu fil riq alladhi yadfaluhu, maka tiupan itu akan membawa berkah, membawa kesembuhan ketika tiupan itu ditiupkan. Jadi itu salah satu perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Al-Fath. Jadi kalau ada yang meniup, berarti tiupannya itu syar'i, ya, seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, memberi contoh kita agar sebelum tidur membaca al-mu'awwidzat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, ya, kemudian ditiupkan ke tangan dan diusapkan ke seluruh tubuh, ya. Kemudian berikutnya hukum daripada ruqyah. Hukum daripada ruqyah. Hukum ruqyah itu al-ibahah, diperbolehkan, ya. Al-ibahah atau mubah, diperbolehkan meruqyah. Seperti halnya perkataan para ulama, al-aslu fil asya'in nafi'ah al-hillu wal ibahah hatta ya'ti dalilun yadullu 'alal man'i wat tahrim. Asal daripada sesuatu yang bermanfaat itu adalah halal dan diperbolehkan sampai datang dalil yang menunjukkan atas larangan keharaman daripada perbuatan tersebut. Jadi, ya, ruqyah itu diperbolehkan dan syar'i karena pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terutama Jibril alaihi salam ketika meruqyah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah syarat-syarat ruqyah. Syarat-syarat ruqyah. Para ulama menjelaskan tentang beberapa syarat ruqyah itu dikatakan syar'i. Syarat yang pertama yaitu dengan menggunakan kalamullah. Yang pertama dengan menggunakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim, au bi asma'ihi wa sifatihi, atau dengan menggunakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan bagi Allah Subhanahu wa taala terdapat nama-nama yang baik, fad'uuhu biha, maka berdoalah dengannya. Nah, ini termasuk, jadi kalau pertama awal mungkin diawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu termasuk ruqyah yang luar biasa, bacaan-bacaan yang sangat menyakitkan syaitan atau yang ampuh, ya, yang ampuh. Contohnya bacaan firman Allah Subhanahu wa taala, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar, dan al-ayah dan seterusnya. Nanti insyaallah taala kita bahas pada bacaan-bacaan ruqyah.
Kemudian syarat yang kedua, yaitu antakuna bil lisanil arabi. Ruqyah itu hendaknya dengan berbahasa Arab. Au bima ya'rifu ma'nahu, atau dengan kalimat yang diketahui maknanya. Nah, ini berarti dengan berbahasa Arab atau bahasa Indonesia yang jelas maknanya. Ya. Yang tidak jelas itu apa? Contohnya kakang kawah adi are-are, ya. Ya. Terus kemudian ya, banyaklah, alhamdulillah saya sudah lupa. Ya, saya alhamdulillah sudah lupa kayak gitu ya. Kakang kawah adi are-are, ya. Ya Allah, ya Rasulullah, manggilnya ini ya. Itu yang saya pahami bahasa Jawa. Ya Allah, ya Rasulullah, kula nyuwun datang panjenengan, saya minta kepada kamu. Panjenengan suwunaken datang Allah. Rasulullah sudah meninggal, suruh minta ke Allah. Ya, mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kalau dulu pas saya masih belajar asma. Ya. Asma, itu juga kalimat-kalimat syirik. Itu tidak diperbolehkan. Dan mengandung, ya, jelas itu doa-doa, pokoknya kalau tidak masuk akal, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwasannya ruqyah itu tidak berpengaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah itu tidak berpengaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya ruqyah itu tidak berpengaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang bilang, wah, jadi subhanallah, fitnahnya orang yang meruqyah itu dahsyat, ibu-ibu sekalian. Fitnahnya luar biasa. Dan syaitan itu pintar menjerumuskan manusia. Fitnahnya apa bagi peruqyah? Dia akan ujub. Dan itu salah satu cara syaitan menjerumuskan manusia. Kalau akidahnya sudah benar, bacaannya sudah syar'i, wah ini jelas susah ini menjerumuskan orang. Cara menjerumuskannya gimana? Dia itu dibikin ujub, bangga dengan bacaan-bacaannya, dibikin riya, sum'ah, suka riya biar didengerin orang dan seterusnya. Dan ini termasuk yang harus difahami, nanti kita bahas apa yang harus diperhatikan oleh orang yang meruqyah. Harus tahu benar agar dia itu benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak riya dan tidak sum'ah. Kemudian fitnah berikutnya yaitu disenangi oleh lain jenis. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama, disenangi oleh lain jenis. Kadang-kadang ada perempuan peruqyah itu, ya, ada peruqyah laki-laki biasanya ruqyah, ada ruqyah perempuan laki-laki, semuanya sama. Tapi kalau laki-laki biasanya disenangi oleh perempuan. Ini fitnah besar. Perempuan-perempuan yang dhaif imannya, yang lemah imannya, dia mikir, wah kalau suamiku seperti itu, ya, itu fitnahnya. Makanya dijelaskan oleh para ulama, ruqyah yang paling bagus adalah meruqyah diri sendiri. Yang paling bagus, makanya ini harus bisa semuanya. Nanti cara-caranya sudah dijelaskan oleh para ulama.
Fitnah itu. Kemudian fitnah bagi peruqyah juga. Ya, fitnah peruqyah juga. Jadi syaitan itu biar peruqyah itu terganggu, dan ini terjadi bukan di ini aja, bukan yang dijelaskan oleh para ulama, tapi kebanyakan para ruqi atau para peruqyah itu mengeluh ketika yang diruqyah itu adalah perempuan. Ya, ini jaga-jaga nih, makanya harus ada mahramnya. Ketika dia sudah insira'ah, sudah ada ini ya, udah ada pengaruhnya, dipengaruhi oleh jin, dan jinnya sudah bergerak, bereaksi, maka apa? Kalau yang diruqyah itu adalah perempuan, dan kebanyakan yang kena itu perempuan, yang malmus, yang terkena syaitan, kena ain, kena ini adalah perempuan. Bagaimana mengganggu untuk memfitnah laki-laki tersebut, yaitu dengan membuka auratnya. Laki-lakinya bingung, dia langsung ini peruqyahnya itu syaitan, itu cara syaitan seperti itu, agar laki-laki tersebut terfitnah, peruqyahnya tadi terfitnah. Jadi membawa fitnah. Hati-hati juga khususnya bagi peruqyah. Makanya yang afdal ya mahram kita, ya mahram sendiri atau orang yang benar-benar bisa dipercaya, ya. Atau yang paling bagus meruqyah diri sendiri. Perkataan para ahlul ilmi tentang ruqyah, syarat-syarat ruqyah ini dikatakan oleh Rabi' rahimahullahu ta'ala. Dia berkata, sa'altu asy-Syafi'iyyah rahimahullahu ta'ala 'anil ruqyah. Saya bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang ruqyah. Faqala la ba'sa bi an yarqiya bi kitabillah wa bima ya'rifu min dzikrillah. Ya. Kata Imam Asy-Syafi'i, diceritakan oleh Rabi' rahimahullahu ta'ala, tidak mengapa engkau meruqyah dengan Al-Qur'anul Karim. Engkau bacakan ayat, ya, engkau bacakan orang yang sakit dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Awabima ya'rifu min dzikrillah, dan dengan sesuatu yang sudah jelas, yang sudah diketahui, berupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan la ilaha illallah, ya. Kemudian dikatakan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tentang ruqyah ini, naha ulamaul Islam, para ulamaul Islam melarang anir ruqal ladzi la yafaqihu ma'nahu, yaitu tentang bacaan-bacaan yang tidak diketahui maknanya. Contohnya doa-doa yang tidak jelas, jaljalut, ya. Kemudian hizib-hizib yang tidak jelas, ya. Kadang-kadang ayat Al-Quran tapi nggak jelas maknanya, diambil cuman separuh-separuh. Wa idza batashtum ya, nggak jelas itu apa arahnya, kemana, nggak jelas, ya. Li'annaha madhannatu syirk, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena itu tempat daripada syirik. Wa illam ya'rif ar-raqi annaha syirkun, apabila seorang peraqi itu tidak mengetahui bahwasanya itu adalah syirik. Jadi syaratnya gampang. Yang pertama yaitu dengan kalamullah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia boleh. Bahasa Indonesia tapi jelas maknanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hancurkanlah jin yang mengganggu saudara saya ini, boleh, dan itu menyakitkan, ya, ya perlu dicoba kalau nggak percaya, masya Allah. Dan itu seharusnya orang yang bertauhid. Syaitan itu takut dengan orang yang bertauhid. Ya, syaitan itu takut orang-orang bertauhid. Kemudian yang ketiga itu tidak mempercayai bahwasanya itu ruqyah itu datang dengan sendirinya, akan tetapi semua pengaruh itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah cara meruqyah, ini yang dinanti-nanti. Cara meruqyah.
Dijelaskan oleh al-muallif Umar al-Ashqar bahwasanya qabla an tusyri' fi ruqyah ala nafsik atau ala ghairik dha' yadaka ala mawdi'il alamil khasah. Ya, sebelum kalian memulai meruqyah, maka hendaklah meruqyah diri kamu atau orang lain, maka hendaklah engkau meletakkan tangan kamu di tempat-tempat yang sakit. Ingat, ibu sekalian, ini kalau mahramnya sendiri. Bagaimana kalau sakitnya itu di tempat-tempat yang sensitif? Nah, ini makanya sering terjadi pelecehan yang tidak diharapkan, ya, yang tidak diinginkan, ya karena ini di tempat-tempat tertentu tidak ada mahramnya, berbahaya. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, yang memegang yang bagus adalah dengan mahramnya. Tidak memakai dengan tipu muslihat. Saya kan pakai kaos tangan. Enggak bisa. Ruqyah yang syar'i tidak seperti itu. Saya pakai kaos tangan jadi menyentuh apa saja enggak apa-apa. Gimana kalau nanti ketika mana yang sakit? Di sini, di tempat-tempat tertentu yang sensitif. Berbahaya. Makanya ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya harus dengan mahramnya. Ya, apabila diruqyah oleh orang lain, maka yang menjaga, yang menyentuh, yang ini dan itu adalah mahramnya. Atau dengan pukulan. Nah, nanti itu kita bahas. Kemudian berikutnya, ya, hendaklah dia meletakkan tangannya pada tempat yang sakit, atau au ala ra'si, atau di atas kepalanya. Ini subhanallah sangat bermanfaat. Kalau yang diruqyah itu adalah perempuan dan yang meruqyah adalah selain mahram, dia harus ada hijabnya. Kemudian cukuplah, subhanallah, cukuplah kalau seandainya itu dinding atau satir atau hijabnya seperti ini, seperti kayu ini, dipegang aja itu hijabnya itu sampai, subhanallah. Hijabnya itu jangan yang ini kerasa ini kepalanya, tidak. Ya, hijabnya itu ditempelkan gitu, masya Allah. Itu pengaruhnya luar biasa. Ya. Sangat bermanfaat sekali. Atau wasadri amah, atau dadanya, atau mana daerah-daerah yang sakit. Sekali lagi, ini adalah bagi yang memiliki mahram atau mahramnya sendiri yang meruqyah, maka itu lebih aslam, lebih selamat. Kemudian al-muallif wabda bitartilir ruqyah biizhari sautik. Kemudian setelah engkau pegang, setelah engkau meletakkan tangan kamu di atas kepalanya orang yang hendak engkau ruqyah, maka bacalah tartil yang jelas dengan menampakkan suara yang indah. Ya, sautun nadi bi khusyu'i qalbin, dengan khusyuk, wa huduri fikrin, dan hatinya itu hadir, pemikirannya itu hadir. Nawiyan asy-syifa wal afiyah wa raf'ul ba's wad dar, dan dia berniat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesembuhan, kesehatan, dan menghilangkan segala kemudaratan. Ya. Kemudian berikutnya, wa yanbaghi 'alaika ayyuhar raqi, dan seyogyanya bagi kamu orang-orang yang meruqyah, fi hali ruqyatika an tukarrir ma tarahu munasiban, yaitu mengulang-ulang ayat-ayat yang munasib, yang cocok. Kadang-kadang Fatihah, satu Fatihah, surah Al-Fatihah itu ada satu ayat atau dua ayat yang membuat kesakitan jin atau bisa berpengaruh kepada orang yang sakit. Ketika dibacain itu merasa nyaman, merasa enakan, maka pada waktu itu boleh diulang-ulang. Ya, seperti halnya Rasulullah SAW mengulang-ulang bacaannya.
sampai 3 kali. Ya, atau yang dijelaskan oleh para ulama karena ini ijtihadi, ya, bahwasannya boleh diulang-ulang kalimat ayat-ayat yang menyakitkan. Ayat-ayat yang menyakitkan. Kemudian berikutnya dalam suatu riwayat ini dijelaskan, ara'aita kaifa kana sahabi sallallahu alaihi wasallam yukarriru al-Fatihah fi ruqyatihi 'ala al-madud wa yaqtasiru 'alaiha. Faqad jaa'a fi ba'd riwayat annahu qara'aha sab'an wa ukhra thalathan fa hukmu tikrari laha sirrun 'azim. Ya. Jadi contohnya adalah diperbolehkannya mengulang-ulang itu karena dalam satu riwayat, banyak sekali riwayat yang menyebutkan ketika seorang sahabat meruqyah laki-laki pembesar yang disengat kalajengking, dia mengulang-ulang, ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 7 kali. Maka itu diperbolehkan. Dan memang ini ijtihadi, ya, pengaruhnya luar biasa ketika itu diulang-ulang, khususnya ayat-ayat yang menyakitkan. Kemudian mengulang-ulang meminum asal atau madu. Mengulang-ulang meminum madu. Itu yang secara zahiri. Kalau tadi kan secara ruhi dengan bacaan-bacaan, itu bacaan-bacaan. Kalau sekarang ini mengulang-ulang dengan meminum madu. Seperti halnya wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isqihi aslan, ya, asalan, ya, isqihi asalan, minum. Suatu ketika Rasulullah SAW memberi tahu pada sahabat, ini kasih dia madu, kasih dia madu, kasih dia madu. Karena di sana ada 3 obat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah al-asl, madu. Yang kedua adalah habbatus sauda, dan yang berikutnya adalah wa asyratu mihjamin, yaitu dengan hijamah dikeluarkan darahnya. Ya, kemudian berikutnya apa? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, berikutnya adalah kai, wa ana akrahul kai, dan aku tidak menyukai kai, yaitu dengan meletakkan besi panas di atas tempat-tempat tertentu. Di sini masih ada ternyata, ya, kai itu, dan bekasnya luar biasa. Pernah saya melihat orang yang pernah dikai, itu bekasnya persis, ya, persis kena ini, tapi langsung lecet, Bu, langsung rusak, bukan melempuh gitu. Luar biasa, udah kayak hilang ininya, ya. Ketika saya tanya, gimana setelah dikai, setelah ditempelin besi panas? Wah, masya Allah, nyaman, enak. Kan sebenarnya nggak ada hubungannya kayak gitu, ya. Subhanallah. Jadi, tapi itu melukai. Setelah itu sakit, ya, perih, mandi gimana, ya. Masalah mengulang-ulang, ya, mengulang-ulang minuman, doa, atau mengulang-ulang bacaan ini sudah dijelaskan pula oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala di dalam Majmu' Fatawanya, maqalat, ya, nomor 1, ya, jilid 1 nomor 214. Jadi jelas itu. Kemudian berikutnya adalah cara pengobatan ruqyah. Dengan ruqyah itu ada 2. Cara pengobatan ruqyah itu ada 2. Yang pertama adalah bid-daf'. Ya, cara pengobatan ruqyah itu ada 2. Yang pertama adalah bid-daf', yaitu menolak atau menahan penyakit agar tidak terkena penyakit, atau bisa dibilang at-ta'widhat atau tahsinat, yaitu atau kita ini
bisa bilang imunisasi maksudnya biar kebal, tidak terkena penyakit. Ya. Seperti itu, tahsinat bahasa Arabnya. Au biddafa, jadi nggak bisa masuk sama sekali. Ya, pencegahan. Bisa ini pencegahan. Tahsinat. Yaitu dengan seperti yang dijelaskan oleh para ulama, dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian azkar, doa-doa pagi petang, zikir-zikir nabawiyah, doa-doa nabawi yang syar'i. Kemudian dengan wa minal ma'kulatit tamril ajwah, dan memakan kurma ajwa, karena di sana ada riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa setiap paginya memakan 7 kurma ajwa, maka dia akan terbebas dari sihir. Ya. Dan dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, tidak harus kurma ajwa. Ya. Bisa kurma yang lainnya juga itu termasuk menangkal sihir. Jadi kalau pengen ini termasuk cara menyembuhkan ruqyah dengan apa? Kurma ajwa. Kasih aja itu. Dan lihat Bu sekalian, sebelum dimakan ditiupkan, ditiup, ya baca ayat-ayat Al-Qur'an dan doa-doa ruqyah, kemudian ditiupkan, insyaallah taala manfaatnya besar sekali. Kemudian pengobatan yang kedua yaitu dengan birraf'i, yaitu menghilangkan penyakit karena sudah terkena penyakit. Baik itu penyakit hissiyah atau ma'nawiyah. Jadi penyakit itu ada 2, penyakit hissiyah dan ma'nawiyah. Hissiyah itu yang nampak, penyakit yang nampak. Penyakit yang nampak, contohnya kena benda tajam, atau yang jelas demam, flu, sakit gigi, bisa nggak diruqyah? Bisa. Ya, karena Al-Qur'an itu syifa, semuanya syifa. Dan doa itu termasuk mengambil sebab, seperti halnya yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Da' wad Dawa. Ya, berdoa itu termasuk mengambil sebab. Boleh. Dan di sini yang untuk mengangkat penyakit, ya, untuk mengangkat penyakit atau menghilangkan penyakit, itu caranya yaitu dengan apa? Membacakan ayat-ayat ruqyah, ditiupkan dan sesuai dengan penyakitnya. Sekarang kalau dia terkena penyakit yang pertama musabun bis-sihr. Nah, ini pembahasan kalau tadi pencegahan jelas, ini memperbanyak ketaatan, terus membaca Al-Qur'an, membaca zikir dan seterusnya, itu termasuk pencegahan. Sekarang musabun bis-sihr. Sihir itu banyak macamnya. Ya, sihir itu banyak sekali macamnya. Wa anwa'uhu katsirah. Faminha sihrur rabt. Ya. Termasuk sihir di situ adalah sihrur rabt. Sihir rabt adalah, sihir rabt itu juga ada ininya, ada macam-macamnya. Ini untuk pengetahuan aja, biar tahu bahwasanya itu adalah sihir. Dijelaskan oleh para ulama, sihir rabt, saya ngartikannya bingung ini bahasa Indonesianya, tapi saya artikan apa itu sebenarnya sihrur rabt. Sihrur rabt adalah ayya'jizar rajulu al-mustawal khilqah wa ghairul marid an ityani zaujatihi. Yaitu laki-laki yang lemah atau tidak bisa menggauli istrinya, padahal ya dia sudah pergi ke dokter, dicek dia itu normal. Sihir itu sihir rabt, dan itu jelas. Itu namanya apa kalau sihir seperti itu? Ya, bisa saja ya. Jadi ini rabt, ya, ini laki-laki dan perempuan.
laki-laki dan perempuan, ya, khususnya orang-orang yang sudah menikah. Berikutnya, kalau perempuan juga ada, bukannya ini. Yang pertama adalah rabtul man'. Dia itu suka menolak suaminya. Nih, hati-hati. Ya, suka menolak suaminya. Suka menolak, terus-terusan menolak. Padahal syar'i diperbolehkan. Mungkin tidak tahu hadis yang melarang bahwasanya seorang perempuan apabila suaminya meminta tidak boleh menolaknya, mendapatkan laknat malaikat, dosa besar itu. Ya, hati-hati. Kalau tidak ini ya kasih tahu dengan alasan yang baik. Ya, tapi jangan sampai karena tidak mau itu, karena dendam marah dengan suaminya atau apa, maka tidak diperbolehkan. Hati-hati ini Ibu sekalian. Karena hadisnya sahih, dilaknat oleh malaikat. Nah, ini sihir yang ini, kalau ada terjadi seperti itu, kok saya perempuan nolak terus, maka itu harus segera diambil tindakan. Ya, mungkin ada sesuatu yang menyebabkan dia menolak terus, tidak tabi'i, tidak secara alami seperti itu. Karena apa? Secara fitrah laki-laki dan perempuan itu sama, kebutuhan syahwatnya sama, ya seperti itu. Kalau tidak kalau sampai ada penolakan terus menerus, maka ini bisa kemungkinan kena rabtul man'. Rabtul man'. Secara umum ini laki-laki sama sekali tidak punya selera atau tidak punya kemampuan sama sekali. Tapi di luar itu mampu. Wal'iyadzubillah, ya. Nasallallahu salam alafiyah. Maksudnya sama istrinya enggak ini. Tapi terlihat orang lain, wal'iyadzubillah. Nah, ini syaitan, gangguan syaitan, sihir. Ya. Makanya sihir yang paling hebat itu adalah sihrut tafriq. Maka di sini ya. Kemudian berikutnya adalah rabtun taballud. Taballud ini, robot taballud, ini di Indonesia kan susah. Jadi saya enggak ini, saya maknain adalah sihir ini bisa ya biasanya ke perempuan. Yaitu ketika suaminya hendak menggauli istrinya, afwan kalimatnya agak ini Bu ya untuk menjelaskan, tiba-tiba tertutup atau tidak bisa menggauli istrinya, itu namanya taballud. Ini terjadi. Bahkan suatu ketika ada ini, kalau ini sihir. Ada seorang laki-laki yang istrinya itu kerja di departemen perbankan kalau nggak salah ya. Ketika perempuan itu hendak perkosa, subhanallah, itu tertutup, subhanallah. Itu dan itu sihir. Dan itu bisa juga mashur, dipakai untuk alat sihir. Itu namanya rabtul taballud. Itu harus diruqyah dan ada cara-cara tertentu. Kemudian, ini untuk maklumat saja Bu ya. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita ya, Ibu sekalian dan keluarga Ibu sekalian dari sihir ini, dan ini hak. Ini sudah pernah coba, pernah terjadi ya, sekarang ini ada ya. Kemudian rabtun nazif. Rabtun nazif adalah, ini sering juga terjadi pada perempuan, yaitu setiap harinya ketika suaminya hendak menemui dia atau menggauli dia mengeluarkan darah istihadah setiap hari. Ini juga bisa jadi sihir. Ya, itu namanya rabtun nazif. Ya, ini sering meruqyah dirinya sendiri kalau ada yang seperti ini. Insyaallah taala enggak ada ya. Semoga saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya rabtun nazif. Kemudian
Rabtul at-takwir. Nah ini nggak mungkin ini seperti ini insyaallah ta'ala ya, sedikit sekali. Yaitu seorang laki-laki yang menemui istrinya, ya afwan kasar bu ya, ini untuk penjelasan saja, baru saja nikah tapi ditemui istrinya itu seperti halnya orang yang sudah punya anak 10 seumpama, jelek, kemudian ya pokoknya tidak seperti gadis. Itu seperti itu juga terjadi untuk memecah atau untuk memalingkan manusia, untuk mengganggu manusia, ya, agar manusia itu tidak lagi mendapatkan kesenangan baik itu di dunia, ya, khususnya di dunia dia tidak mendapatkan kenyamanan, kenikmatan, ya, akhirnya terjadi firaq, perpisahan, dan itu yang paling disenangi oleh syaitan. Ini adalah sihir yang nyata ibu sekalian. Kemudian cara meruqyahnya, at-tariqatul ula. Ini untuk pemahaman karena ini ya, untuk memahamkan saja ibu sekalian. Yang pertama yaitu dibacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dibacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang berkaitan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara berikutnya mencari, ya, yang berikutnya mencari bukhul, ya, mencari bukhulnya. Bukhul tuh kalau bisa diartikan syarat, mencari syaratnya di mana ini. Kadang-kadang ditemuin tuh di depan rumah atau di mana, kalau menjumpai sesuatu yang tidak masuk akal, ada tulisannya, maka dibuka dengan membaca ayat kursi, kemudian at-ta'widzat, at-ta'awud dibaca, kemudian dibuka. Itu insyaallah ta'ala bisa menghilangkan seperti itu. Kemudian berikutnya membaca ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya surah Yunus, ya, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an khususnya surah Yunus ayat 81 sampai 82. Kemudian Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Kemudian surah Thaha ayat 69 sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Ditiupkan, ya, sebanyak 7 kali, ditiupkan ke air. Ditiupkan ke air. Ditiupkan ke air, dipakai untuk minum dan mandi. Dan sebagian atau dipakai mandi atau diusapkan pada bagian-bagian yang sakit. Dipakai mandi atau diusapkan pada bagian-bagian yang sakit. Diterus menerus. Kalau sampai 3 kali belum ada perubahan, kalau ada perubahan terus seperti itu, ya. Kemudian mengambil 7 helai daun bidara. Ini juga dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, yaitu mengambil 7 helai daun bidara, ditumbuk, sebagian diminum dan sebagian dipakai untuk mandi. Sebelumnya itu dibacakan ayat-ayat ruqyah, ayat kursi, kemudian at-ta'widzat,
Kemudian baca Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama, dan seterusnya. Ayat-ayat itu insyaallah taala kita bacakan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Bu sekalian, kita lanjutkan Bu ya. Sebenarnya ada kitab tuh, ini sudah saya singkat tapi belum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Sebelum ditutup kajian ini Bu sekalian, mungkin ada yang ditanyakan berkaitan dengan ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala Bu sekalian. Ini baru sihir rabat. Di sana ada sihir-sihir banyak yang dijelaskan oleh para ulama. Itu yang tadi khusus untuk yang sihir rabat itu ya. Khusus sihir rabat. Ya, ini tadi yang saya bacakan tadi, ingat-ingat Bu sekalian, itu khusus sihir rabat. Ar-rabtu itu tertali. Ar-ribat itu kalau ribat itu orang yang menjaga batasan perang. Jadi ar-rabat itu nggak bisa apa-apa sama sekali. Mau ini nggak bisa, mau ini nggak bisa. Itu sebenarnya namanya rabat. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan Bu sekalian berkaitan dengan apa yang kita bahas pada siang hari ini. Iya ya. Ya, silakan Bu. Ini tadi kan Pak Ustadz bilang yang nomor 2 cara meruqyahnya dengan mencari buhul. Ya, benar. Atau syarat. Berarti buhul itu sesuatu benda yang ditanamkan oleh orang yang ingin menyihir kita, betul Pak Ustadz? Benar. Buhul, sudah Bu pertanyaannya? Caranya itu gimana? Benar, ya benar. Saya jelaskan. Sebenarnya sudah nanti juga ada penjelasannya bagaimana cara mencari bukhul. Bukhul itu syarat itu bisa berbentuk raja, tulisan, baju, rambut yang ditali, baju seseorang yang ditanam. Tidak harus ditanam tapi di rambut yang ditali, yang diikat, kemudian diletakkan di suatu tempat atau diletakkan di sumur, bisa diletakkan di sumur, kebanyakan itu di sumur, ya seperti halnya Rasulullah SAW seperti itu, ya dijumpai bahasanya rambutnya Rasulullah SAW di bi'ru darwah, ya, di sumur darwah, sumur, kemudian diletakkan di binatang, itu juga syarat, itu termasuk bukhul. Diletakkan di binatang itu sampai binatang itu mati, diletakkan di di mulutnya. Syaratnya itu diletakkan di mulutnya, kan susah mencarinya di mana ini. Ya makanya luar biasa subhanallah. Diletakkan di ini sampai itu mati. Jadi nanti ibaratnya hewan itu mati kekeringan, nggak bisa makan, ya seperti halnya orang itu yang tersihir itu nggak bisa makan, nggak bisa ini. Ya sampai dia tersiksa mati dengan pelan-pelan. Masya Allah. Makanya Bu sekalian, ya hukumannya orang mensihir itu dorbatun bisayf, langsung dipenggal kepalanya. Karena apa? Itu merusak tatanan masyarakat. Ya sihir itu berbahaya. Nah kemudian dicari, kadang-kadang diletakkan di diletakkan di dekat rumahnya, ditanam di rumahnya, kadang-kadang ditempelkan di dinding di dekat rumah, dicarilah itu, ya seperti itu. Atau kadang-kadang diletakkan di tempat yang sangat sepele, ya, yaitu di tempat tidur kita, di bawah bantal, di bawah ini, bisa aja mungkin lewat teman, wal'iyadzubillah, insyaallah nggak ada Bu ya. Seperti itu. Kalau seperti itu dicari tidak ketemu, dan itu nanti dibahas di sini melalui mimpi juga bisa, ya melalui mimpi. Saudi Laut Merah. Ya, melalui mimpi dan yang lainnya. Subhanallah, mimpinya dia karena dia bertakwa kepada Allah, dia berdoa terus kepada Allah SWT, dia bertobat kepada Allah SWT, Allah SWT memberi tahu dia melalui mimpi. Nanti ini dijelaskan oleh para ulama. Kemudian kalau enggak seperti itu, ini pembahasannya juga insyaallah taala pembahasan berikutnya, yaitu dengan
diruqyah, setelah diruqyah dia akan ngaku. Dan ini kejadian yang sering terjadi. Kan nggak masuk akal. Ya, nggak masuk akal. Ketika diruqyah, kamu tahu tunjukkan nggak? Ditunjukkan, Bu. Di sini tempatnya, di sini. Dan ingat-ingat bahwasannya syaitan itu sering berbohong. Ya. Tapi ada kalanya kalau dia sudah lemah dan sudah tidak bisa apa-apa, dia akan menunjukkan. Ya, dia akan menunjukkan di mana tempat bukul tersebut. Seperti itu, Bu. Ya, paham? Nah, ini harus tahu cara-cara meruqyah nanti gimana, doa-doanya seperti apa. Nah, kalau dipahami insyaallah taala nanti bisa meruqyah sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, saya cuma pernah baca itu salah satu syarat utama peruqyah atau yang kita meruqyah diri sendiri itu adalah orang yang bertauhid. Nah, bagaimana itu, Ustaz? Karena kan di Indonesia itu banyak yang peruqyah tapi akidahnya dan tauhidnya. Barakallahu fiik ya. Ini tadi syarat ruqyah yang saya jelaskan, syarat ruqyah, bukan syarat peruqyahnya. Kalau syarat peruqyahnya nanti itu kita bahas lagi. Di sana ada namanya sifatul mu'alij wal mu'alaj. Sifat peruqyah itu seperti apa yang benar-benar nanti bisa berpengaruh ruqyahnya, bacaannya, mantra-mantranya, seperti itu. Nah, memang benar. Bagaimana dia bisa menakut-nakuti syaitan kalau dia masih percaya dengan khurafat. Makanya banyak terjadi ahlul bid'ah, ya, orang-orang yang suka melakukan bid'ah. Mereka itu lebih senang ke dukun daripada ruqyah. Kenapa? Sudah saya bacakan Yasin, saya malah diikuti. Karena apa? Ada ketakutan. Dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dinomor duakan, lebih takut kepada wali. Takut kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, maka seperti ini tidak bermanfaat. Nah, kalau manjur, ininya manjur berarti ada kong kalingkong dengan jin. Ya, ada kong kalingkong dengan jin. Dia punya punya istilahnya khodam, punya ini, punya itu, seperti itu. Yang jelas harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala biar benar-benar ditakuti oleh syaitan. Kalau masih belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya dia takut sendiri. Yang mau meruqyah ini takut sendiri, kan apa? Diganggu oleh syaitan. Ya, diganggu oleh syaitan. Ini cerita nyata, Bu sekalian, saya sendiri. Saya suatu ketika pernah, saya masih kuliah di Jakarta, karena senior saya lagi ujian, nggak ada lagi orang lain yang meruqyah, saya dipasang meruqyah. Ya, ujian tuh hampir 2 minggu. Yang ruqyah itu nggak cukup sekali 2 kali, berkali-kali, lama. Akhirnya apa? Mungkin sekitar 5 hari gitu ya. Saya ingat itu sekitar 5 hari. Ya, berusaha semaksimal mungkin untuk syar'i, ya. Tapi setelah meruqyah, Bu, atau saya itu baru bisa tidur sebelum subuh. Bener, Bu, saya terus terang itu, makanya itu berarti saya ini masih lemah. Ya, masih lemah penjagaannya, masih lemah ini, khususnya meruqyah orang yang terkena sihir. Nggak bisa tidur. Bisa tidur saya setiap hari, mungkin itu ada 1 bulan, ya, 1 bulan saya setiap hari mengkhatamkan atau menyelesaikan Al-Baqarah, itu minimal setiap hari, hampir 1 bulan. Gak tenang, terus apa, subhanallah, tiba-tiba ini secara perasaan saja, ya, ada yang jatuh dari atas, subhanallah. Seperti itu menunjukkan bahwasanya kita itu juga masih lemah. Dan musuh itu kan bermacam-macam. Ada musuh yang tingkat tinggi,
ada musuh yang tingkat rendah. Kalau kita bilang kroco-kroco. Nah, kalau sudah tingkat tinggi memang benar-benar pakai sihir, pakai bukul, pakai ini. Nah, itu perlu penanganan khusus dan orang-orang tertentu yang tentunya lebih bagus. Ya, kalau cuman setan mampir bacain Fatihah selesai. Ya. Tapi kalau yang pakai bukul, pakai ini, subhanallah, itu walaupun setiap orang itu berbeda-beda, ya. Tapi ada orang khusus yang memang Allah SWT memberi kelebihan kepada dia. Seperti halnya Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala, cuman sandalnya saja ditakuti. Kenapa? Saking ketauhidannya. Ya. Bagaimana kalau dia bilang ya, mengucapkan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, saya berlindung kepada Allah SWT dari Rabb-nya. Saya berlindung kepada Allah SWT dari, ya, yang telah mengatur seluruh manusia. Siapa yang ini kalau sudah meminta perlindungan kepada Allah, gak ada yang bisa. Semuanya syaitan, jin dan seterusnya, semuanya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya makhluk. Kalau dia sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu Bu sekalian, itu tentunya syarat daripada peruqyahnya. Kalau syarat ruqyahnya harus benar apa? Baca ayat-ayat Quran dan ini, dan harus yakin bahwasanya itu tidak datang dari sendirinya, melainkan semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan Bu sekalian, besok kita ini buat waktunya lebih bagus ya. Kita ini banyak pokoknya yang ajib-ajib yang belum kita ini ditulis oleh para ulama, dan ini pernah terjadi. Tidaklah ulama menulis hal tersebut karena ya, kecuali hal itu pernah terjadi. Ya, pernah terjadi dan itu hak. Ada suatu ketika saya melihat ada dialog orang yang tidak meyakininya adanya sihir, ruqyah, sihir, dan orang yang ada seorang syekh yang ini dengan dialog dengan liberal. Saya tidak percaya dengan adanya sihir. Tapi ayat-ayat sihir, gimana dengan ayat-ayat sihir? Ada, tapi sudah sihir itu sudah gak ada lagi. Ya. Kemudian dibuktikan dengan video-video, ada orang yang terkena sihir, setelah diruqyah dia bisa berbicara 20 bahasa. Ya, termasuk saya pernah ngalami. Diruqyah, ada orang diruqyah, setelah diruqyah sudah 2 jam atau 3 jam ngomong dia bahasa Arab, padahal anak itu nggak bisa bahasa Arab sama sekali. Ngomong bahasa Arab, loh kok ini bisa bahasa Arab? Nah, itu menunjukkan bahwasanya hak, ya, nggak boleh menafikan tentang sihir, dan ruqyah pula hak. Nanti kita bahas tentang ain dan seterusnya, itu kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Demikian Bu sekalian, ya, kita cukupkan sekian saja. Semoga saja bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.